warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga selalu sehat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, dan patuhi protokol kesehatan ya. Jangan lupa berdoa agar wabah COVID-19 ini berakhir, agar kita bisa belajar di sekolah seperti biasanya lagi. Amin ya. Alhamdulillah ya nak ya. Nilai tugas kemarin sudah ibu koreksi dan sudah ibu bagikan kepada kalian ya. Ibu apresiasi hasilnya cukup memuaskan, tetapi masih ada beberapa siswa yang ibu rasa mungkin belum paham ya. Nah itu boleh ditanyakan lagi ke ibu, oke? Pada pertemuan ini kita akan menyambung materi pertemuan pada minggu lalu. Materi pertemuan pada minggu lalu kita membahas tentang mencari akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik mampu menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Yuk kita mulai belajarnya. Bentuk persamaan kuadrat sempurna adalah bentuk persamaan yang menghasilkan bilangan rasional. Nah, konsep dari metode melengkapkan persamaan kuadrat sempurna adalah merubah persamaan kuadrat dari ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 ini menjadi bentuk persamaan kuadrat sempurna, yaitu x kuadrat ditambah 2px ditambah p kuadrat sama dengan x plus p dikuadratkan ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Nah, dia bentuk persamaannya ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Nah, untuk persamaan kuadrat dengan melengkapi kuadrat sempurna ini kita ubah menjadi bentuk kuadrat sempurna, yaitu x kuadrat ditambah 2px ditambah p kuadrat sama dengan x plus p dikuadratkan. Nah, adapun langkah-langkah dalam menyelesaikan kuadrat sempurna, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membuat koefisien x kuadrat menjadi 1 ya. Semua variabel di ruas kiri, suku yang berupa angka di ruas kanan. Pada ruas kiri, jika dilihat suku dengan variabel x, bagi koefisiennya dengan 2 ya. Munculkan hasil kuadrat bilangan yang didapat pada kedua ruas. Ubah rumus kiri menjadi bentuk jumlah atau selisih kuadrat. Operasikan kedua akar luas. Selesaikan persamaan hingga dinyatakan dalam bentuk x plus p dikuadratkan sama dengan q. Baru kita bisa menyelesaikan persamaan atau mencari akar-akar persamaan kuadrat sempurna. Oke? Agar kamu lebih paham, kita langsung saja ke contoh ya nak ya. Nah, di sini ibu punya x kuadrat ditambah 6x sama dengan 16. Nah, bagaimana ini cara menyelesaikannya? X kuadrat ditambah 6x sama dengan 16. Nah, pertama kita lihat dulu bentuknya ya nak ya. Nah, ini bentuknya sudah memenuhi persamaan syarat-syarat dari persamaan kuadrat dengan cara melengkapi kuadrat sempurna ya. Oke, langsung saja. Kedua ruas ditambahkan dengan setengah dari koefisien x pangkat 2, yaitu menjadi bentuk x kuadrat ditambah 6x tambah setengah kali koefisien dari x. Nah, ini 6 ya. Jadi kita kali 6 pangkat 2. Nah, sama dengan 16 ditambah setengah kali 6 pangkat 2. Ini jika ruas kiri kita tambahkan dengan setengah kali koefisien dari x pangkat 2, maka juga ruas kanan kita tambah dengan setengah kali koefisien x pangkat 2. Jadi sama ya, ruas kiri kita jumlahkan dengan ini, ruas kanan juga kita jumlahkan dengan ini ya. Nah, selanjutnya x kuadrat ditambah 6x tambah 3 pangkat 2 sama dengan 16 tambah 3 pangkat 2. Nah, ini kan x kuadrat ditambah 6x tambah 3 pangkat 2. Ini dari 3 pangkat 2, ini dari setengah kali 6 dipangkatkan 2. Nah, 6 bagi 2, 3 kali 1, 3. Jadi 3 pangkat 2 ya, sama dengan 16 ditambah ini juga hasilnya 3 pangkat 2. Oke, paham ya? Selanjutnya, ruas kiri dinyatakan sebagai kuadrat sempurna. Nah, ini menjadi x plus 3 pangkat 2 sama dengan 25. Nah, ini kok x plus 3 pangkat 2. Nah, kita cari, kita hitung 3 kali 3 berapa nak? 9 ya hasilnya ya. Berarti 16 ditambah 9 juga hasilnya 25. Ini kita faktor dari 9 berapa nak? 3 ya. Jadi x plus 3 pangkat 2 sama dengan 25 ya. Next, x plus 3 sama dengan plus minus akar 25. Nah, dari bentuk ini kita jadikan dalam bentuk akar ya. Jadi
kita ubah menjadi kuadrat sempurna ya. Nah, menjadi ini, X plus 3 sama dengan plus minus, jangan lupa diberi tanda plus minus ya, akar 25. Nah, ini kuadratnya hilang ya, sudah jadi akar ini ya. Oke, selanjutnya menjadi X plus 3 sama dengan plus minus 5. Akar dari 25 itu 5 ya. Jadi X plus 3 sama dengan plus minus 5. Oke. Selanjutnya, maka kita dari sini X plus 3 sama dengan plus minus 5 ini sudah bisa mencari akar-akar persamaan kuadratnya ya. Nah, menjadi X plus 3 sama dengan 5. Nah, ini kita masing-masing kita cari plus 5 dan min 5-nya ya. Nah, ini kita cari yang plus dulu, oke? X plus 3 sama dengan 5. Nah, ini kita misalnya X1 sama dengan 5 dikurangi 3. Dari mana ini kok dikurangin 3? Nah, dari sini. Jika ini kita jadikan X-nya ini, kita jadikan ini hanya X ya. Jadi, agar 3-nya hilang, maka kita kurangi 3. Jadi, ruas kiri kita kurang 3 dan ruas kanan juga kita kurang 3. Jadi, X sama dengan 5 dikurangi 3. 5 kurangi 3 sama dengan 2 ya. Jadi, X1 sama dengan 2. Oke? Nah, selanjutnya kita cari yang minnya, yang minusnya ya, yang negatifnya. Nah, X plus 3 sama dengan negatif 5. Kita tulis ya, negatif 5 ya. Jadi, X sama dengan negatif 5 dikurangi 3. Nah, tadi ya sama ya, agar hanya tersisa X, maka 3-nya ini kita hilangkan dengan cara, ini kan plus bentuknya. Jadi, kita hilangkan dengan cara dikurangin 3 ya. Jadi, ruas kiri dikurangi 3 dan ruas kanan juga dikurangi 3. Jadi, negatif 5 dikurangi 3 hasilnya negatif 8. Oke, nak? Jadi, akar-akar penyelesaiannya dari X kuadrat ditambah 6X sama dengan 16, ini X1-nya sama dengan 2, dan X2-nya sama dengan negatif 8. Oke? Nah, sekarang Ibu punya contoh yang kedua ya. Ada 3X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 2 sama dengan 0 ya. Nah, Bu, bagaimana menyelesaikan ini? 3X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 2 sama dengan 0. Kan harusnya syaratnya X kuadrat ini menjadi 1, Bu. Nah, kita selesaikan bersama-sama ya. Penyelesaiannya dari 3X kuadrat dikurangi 5X dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, ini kita selesaikan bagaimana dia menjadi X kuadrat ini menjadi 1 ya. Jadi hanya X kuadrat saja. Oke, caranya kita bagi dengan 3. Karena X kuadrat harus bernilai 1, maka kita bagi 3 ya, nak ya. Nah, jadi X kuadrat dikurangi 5 per 3X dikurangi 2 per 3 sama dengan 0. Nah, menjadi bentuk seperti ini ya, nak ya. Oke, paham? Selanjutnya, X kuadrat dikurangi 5 per 3X dikurangi 2 per 3, 5X kuadrat dikurangi 5 per 3X sama dengan 2 per 3 ya. Nah, ini 2 per 3 ini kita pindah ke kanan ya, ruas kanan. Jadi, dari dia negatif menjadi positif ya, 2 per 3. Oke? Kedua ruas ditambahkan dengan setengah dari koefisien X pangkat 2, yaitu X kuadrat dikurangi 5 per 3X ditambah setengah kali 5 per 3 pangkat 2. Nah, ini 5 per 3 ya, koefisien dari X ini 5 per 3. Jadi, kita kali dengan 5 per 3 pangkatkan 2, oke? Nah, ruas kiri kita jumlahkan setengah dari koefisien X pangkat 2, ini ya. Nah, maka ruas kanan juga harus kita jumlahkan dengan setengah dari koefisien X dipangkatkan 2 ya. Jadi, ruas kiri harus dijumlahkan juga, ruas kanan juga ya. Menjadi 2 per 3 ditambah setengah kali 5 per 3 dipangkatkan 2. Oke, nak? Selanjutnya, X kuadrat dikurangi 5 per 3X ditambah 5 per 6 pangkat 2. Nah, hasil dari setengah dikali, 1 per 2 dikali 5 per 3 dipangkatkan 2. Ini hasilnya 5 per 6 pangkat 2 ya. Sama dengan 2 per 3 ditambah 5 per 6 pangkat 2 ya. Oke, selanjutnya X dikurangi 5 per 6 dipangkatkan 2 sama dengan 49 per 36. Nah, 2 per 3 ini ditambah dengan 5 per 6 dipangkatkan 2. Hasilnya 49 per 36. Nah, ini kita ubah menjadi bentuk kuadrat sempurna ya. Ini sudah bisa kita ubah menjadi bentuk kuadrat sempurna menjadi ruas kiri dinyatakan sebagai kuadrat sempurna. Nah, maka menjadi X dikurangi 5 per 6 sama dengan plus minus, kita jadikan bentuk akar ya, 49 per 36 tadi menjadi plus minus akar 49 per 36 ya, ini ya. Nah, selanjutnya, nah kita ubah menjadi X min 5 per 6 menjadi
X dikurangi 5 per 6 sama dengan plus minus akar dari 49 per 36. Akar dari 49 adalah 7 dan akar dari 36 adalah 6 ya. Nah, jadi bisa kita ubah menjadi plus minus 7 per 6 ya. Kita hitung ini hasilnya. Nah, maka ini sudah bisa kita cari akar-akar persamaan kuadratnya. Oke? Kita cari yang plusnya dulu ya, Nak ya. X dikurangi 5 per 6 sama dengan 7 per 6. Maka X sama dengan 7 per 6 ditambah 5 per 6. Nah, ini dari negatif kita pindah, karena dia hanya X saja, maka kita kalau negatif biar dia 5 per 6 nya ini hilang, maka kita jumlahkan dengan 5 per 6 juga. Maka ruas kanannya juga kita jumlahkan dengan 5 per 6 juga ya. Jadi X ini habis ya, 5 per 6 yang ruas sebelah kiri, dan yang ruas sebelah kanan ini 7 per 6 ditambah 5 per 6. Hasilnya X sama dengan 11 per 6. Ini yang untuk yang plusnya ya. Sekarang bisa kita cari yang minusnya. Atau X dikurangi 5 per 6 sama dengan negatif 7 per 6 ini ya, menjadi X sama dengan negatif 7 per 6 ditambah 5 per 6. Nah, kita hilangkan ya 5 per 6, jadi kita jumlahkan dengan 5 per 6 juga. Jadi negatif 5 per 6 ditambah 5 per 6, ini hasilnya 0, habis ya. Jadi tinggal X saja sama dengan negatif 7 per 6 ditambah 5 per 6 ya. Hasilnya negatif 2 per 6. Nah, negatif 2 per 6 ini kita sederhanakan menjadi negatif 1 per 3. Oke, Nak? Paham ya sampai sini? Jadi, akar-akar persamaan kuadrat dari 3X pangkat 2 dikurangi 5X dikurangi 2 sama dengan 0 adalah X1-nya yaitu 11 per 6 ini ya, dan X2-nya ini negatif 1 per 3. Oke? Sampai sini paham? Nah, sekarang latihan soal ya. Ada 2 soal. Nah, kalian kerjakan. Yang pertama, tentukan penyelesaian dari persamaan berikut. Yang A, ini A kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Yang B, 2A kuadrat dikurangi 3A sama dengan 9. Oke? Yang kedua, tentukan akar-akar persamaan berikut dengan melengkapi kuadrat sempurna. Yang poin A ini 2X kuadrat dikurangi 5X plus 3 sama dengan 0. Yang B, Y kuadrat dikurangi 6Y plus 3 sama dengan 0. Nah, kalian kerjakan di buku latihan kalian ya. Beri nama lengkap, nomor absen, dan kelas ya. Lalu di bawah hasil kerja kalian beri tanda tangan kalian. Kerjakan dengan jujur, tidak boleh menyontek, menyalin ataupun mengirim jawaban punya kawannya, oke? Nah, kumpulkan di Google Classroom dengan batas waktu Ibu tunggu jam 22.00 ya, 22.00 waktu Indonesia Barat, oke? Ibu rasa cukup sekian ya, Nak ya. Selamat mengerjakan. Jangan lupa berdoa ya.